حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan seluruh perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang mengada-ngada, dan setiap yang mengada-ngada disebut perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslim, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlalu dari kita bulan Ramadan, berlalu dari kita bulan taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal ayat-ayat yang menyebutkan untaian tentang ayat-ayat bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atasnya, agar kalian bertakwa. Di akhir untaian ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya bagi manusia agar mereka bertakwa. Semestinya setelah seorang keluar dari bulan Ramadan, dia mewarisi sebuah warisan dari Ramadan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Talq ibn Habib rahimahullah, menjelaskan at-taqwa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah Anda mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksa-siksa Allah. Semestinya seorang yang keluar dari Ramadan, warisan yang paling utama dia warisi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah wasiat Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah memberikan wasiat
kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat oleh seorang sahabatnya, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan menjalankan ketaatan di atas petunjuk dari Allah karena takut, karena berharap pahala dari Allah, dan jauhilah maksiat yang dilarang oleh Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kenapa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, dan wasiat adalah sesuatu yang sangat penting yang diberikan oleh seseorang agar dikerjakan kapanpun, dimanapun setelah wasiat tersebut keluar. Kenapa Allah dan Rasulnya mewasiatkan kepada seluruh manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata di dalam takwa terdapat pengaruh yang sangat luar biasa, baik ketika seorang tersebut hidup di dunia ataupun ketika seorang tersebut meninggal dan masuk ke dalam kehidupan akhirat. Adapun takwa, keutamaannya di dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhrajan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata makhrajan dalam bentuk nakirah, dan para ulama bahasa, ulama Islam mengatakan jika kata nakirah disebutkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada keumuman. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar apapun dari masalah apapun, dari arah bagaimanapun kepada orang-orang yang bertakwa. Maka bagi siapa Anda yang mempunyai permasalahan di dunia, mempunyai kesempitan rezeki, maka bertakwalah kepada Allah. Yakinlah dengan janji Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menjadikan jalan keluar baginya. Di dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban syaratnya dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja langsung, yang menunjukkan kepada bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala langsung akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wahai orang-orang yang mengeluh ketika mendapatkan problematika di dalam rumah tangganya, mengurus anak, problematika antara suami dan istri, problematika di dalam kehidupan ekonomi, problematika di dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya tidak ada lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan siapapun ketika terdapat kesulitan di dalam kehidupan, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi taatlah kepada Allah di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Allah karena berharap pahala dari Allah. Tinggalkanlah maksiat yang dilarang oleh Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Faedah takwa yang selanjutnya yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa ketika dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkaranya mudah. Kesulitan apapun yang akan dihadapi mudah karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Alangkah kita membutuhkan sebagai seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hidup di dunia,
terutama di akhir zaman, terutama di zaman yang kita kadang sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah Allah, mana yang maksiat Allah, karena saking besarnya godaan, saking besarnya fitnah-fitnah yang menyelimuti kaum muslim dan kehidupan kita seluruhnya. Seseorang akhirnya sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan bagi kalian pembeda yang membedakan antara mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya dengan takwa dia bisa mengenal mana perintah Allah, mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang merupakan hal-hal yang syubhat, mana yang merupakan hal-hal yang haram, harta yang halal. Semuanya dia bisa bedakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa membedakan mana kawan yang baik, mana kawan yang buruk dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Orang terkadang sulit untuk belajar, sulit masuk ilmu-ilmu agama, padahal dia mempunyai keinginan yang menggebu-gebu untuk belajar ilmu agama. Maka jawabannya hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kepada kalian ilmu. Bertakwalah wahai orang-orang yang sulit menghafal Al-Qur'an. Bertakwalah wahai orang-orang yang sulit untuk memasukkan ilmu ke dalam sanubarinya sehingga menjadi keyakinan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu tanda ilmu yang bermanfaat yang ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang ketika di dalam majelis ilmu malah dia tidak masuk apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Bertakwalah kepada Allah. Perhatikan apa saja yang perintah-perintah Allah, apakah sudah kita kerjakan, terutama hal-hal yang wajib. Perhatikan hal-hal yang maksiat Allah Subhanahu wa taala, apa saja, apakah kita sudah menjauhinya. Terutama dosa-dosa besar, terutama dosa-dosa yang tidak pantas kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha ta'ala fi sirri wal alan. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian ataupun tatkala sendirian. Ittaquhu haqqa taqwah. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Ittaquhu fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum. Bertakwalah kepada Allah di dalam diri kalian, di dalam harta kalian, di dalam keluarga kalian. Ittaquhu tafuzu wa tas'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepadanya, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah dan pengaruh takwa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bertakwa di dunia, dia akan dapatkan di akhirat juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang bertakwalah yang merupakan pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyan." Itulah surga yang kami wariskan terhadap hamba-hamba kami, siapa saja yang bertakwa kepada Allah,
yang menginginkan surga, yang menginginkan nikmat tanpa batas, yang menginginkan nikmat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, menginginkan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati, yang menginginkan surganya Allah, yang tidak ada lain. Surga sama dengan nikmat, surga sama dengan hanya nikmat, hanya nikmat. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa capek. Makanya di dalam surga tidak ada seseorang buang air besar, buang air kecil, tidak ada seseorang rasa hasad. Semuanya nikmat, dan nikmatnya setiap hari bertambah. Yang menginginkan surga demikian, nurithu min ibadina man kana taqiyya, kami akan mewariskan surga dari hamba-hamba kami yang bertakwa kepada kami. Ayuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah dan pengaruh takwa di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa di dunia adalah dosa-dosa orang yang bertakwa akan diampuni oleh Allah di akhirat. Dan bukan itu saja, Allah akan melipatkan dengan lipatan yang besar atas pahala-pahala dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu min sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan pahalanya di akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah jika Anda ingin jalan di atas sirat kelak dengan sebagaimana orang yang menaiki alat kendaraan. Bertakwalah kepada Allah tatkala orang-orang terpeleset di siratnya Allah di akhirat. Bertakwalah kepada Allah tatkala orang-orang sulit untuk jalan di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala. Sirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhahdun mazillah. Sirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam licin, menggelincirkan. Sirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, wa fi hafataihi kalalid wa hasak. Dan di samping-samping sirat tersebut ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bi, yang diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Sirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minasy-sya'r ahaddu minas-sayf, lebih tipis dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Sirat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardu ghairu al-ard was-samawat?" Wahai Rasulullah, di manakah manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit, sesemuanya ingin jalan di atas sirat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum fi dhulmati dunal jisr, mereka dalam kegelapan ingin naik di atas sirat, harus jalan di atas sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, tidak ada di antara kalian kecuali akan menjalani sirat tersebut, mendatangi neraka tersebut. Itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang selamat dari sirat? Perhatikan di ayat yang selanjutnya dari surat Maryam ayat 71 dan 72. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa mendatangi sirat yang di bawahnya neraka, sebuah kepastian. Sedangkan selamat dari neraka, selamat dari sirat adalah sebuah yang tidak pasti. Maka bertakwalah kepada Allah jika ingin selamat dari sirat. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa nasuqu wa nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, dan kami kumpulkan, kami jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih
Orang-orang yang bertakwa dalam keadaan seakan-akan mereka menaiki tunggangan, mereka menaiki alat-alat transportasi. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, hari Jumat adalah hari yang sangat dianjurkan untuk bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Aus ibnu Aus radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا الصلاة فيه علي فإن صلاتكم معروضة علي." Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya ditiupkan sangkakala, di dalamnya dimatikan seluruh manusia. Maka perbanyaklah bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini secara tersirat menunjukkan bahwa sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan seseorang dari kesempitan hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في غزة وفي كل مكان يا قوي يا عزيز يا قدير يا أرحم الراحمين. ارحم المستضعفين من المؤمنين، ارحم المستضعفين من المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.